Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Guru Inspiratif Belajar Online Interaktif. Oke, anak-anak sekalian, pada kali ini kita akan mempelajari bab 93 Sistem Ekskresi pada Manusia, bagian 3, yaitu tentang gangguan pada sistem ekskresi manusia. Jangan lupa alat dan bahan, kertas folio bergaris atau kertas HPS dan pulpen. Oke, yuk kita mulai belajar. Baiklah anak-anak, kita bahas gangguan pada sistem ekskresi manusia dan upaya untuk mencegah atau menanggulanginya. Bagian yang pertama adalah nefritis. Oke, apa sih nefritis? Lihat tuh gambarnya ya. Nih, ginjal penderita nefritis. Ini adalah kerusakan pada nefron ya. Kita udah dibahas ya, nefron itu apa ya? Untuk menyaring darah, terutama bagian-bagian glomerulus ginjal. Nefritis di belakangnya ada itis, itu berarti infeksi disebabkan oleh bakteri Streptococcus. Nefritis ini mengakibatkan masuknya kembali asam urat dan urea ke dalam pembuluh darah atau uremia, serta adanya penimbunan air di kaki karena reabsorpsi air yang terganggu edema. Ya, upaya penanganan nefritis adalah dengan proses cuci darah. Wow, cuci darah atau pencangkokan ginjal. Lumayan ya. Lumayan penanganannya cukup serius. Oke, kita lanjutkan pada penyakit yang berikutnya. Oke, anak-anak, kita lanjutkan pada gangguan alat ekskresi berikutnya, yaitu batu ginjal. Di ginjal kita ada batu. Apakah kita pernah memakan batu bersama makanan? Batu yang biasa ada di sekitar kita di rumah. Bukan batu itu yang dimaksud, tapi batu berasal dari makanan yang mengendap. Akibat apa? Akibat kita kurang minum, ya, kurang minum atau sering menahan pipis, ya. Nah, jadi makanan itu mengkristal, membatu dan tidak bisa larut. Nah, batu itu mengandung apa sih? Nah, kandungan batu ginjal itu adalah kalsium oksalat, asam urat, kristal, kalsium fosfat. Nah, itu mengendap. Nah, oke ya. Nah, itu jadi supaya tidak ada endapan batu di ginjal, ya, tidak ada endapan makanan yang mengkristal, maka kita harus apa? Oke, nah kita harus banyak minum atau kita jangan menahan air buang air kecil ya, jangan menahan pipis. Oke, jelas ya? Yuk kita lanjutkan pada penyakit berikutnya. Ya, anak-anak, kita lanjutkan pada gangguan ekskresi yang ketiga, yaitu albuminuria. Apa sih? Nah, itu adalah penyakit yang terjadi akibat adanya kerusakan pada glomerulus yang berperan dalam proses filtrasi. Masih ingat ya, penyerapan di glomerulus itu. Nah, karena ada gangguan sehingga pada urin ditemukan adanya protein. Harusnya protein itu tidak ada di dalam urin. Harusnya diserap kembali, reabsorpsi ya. Tapi ini ada akibat dari glomerulusnya mengalami kerusakan. Nah, apa sih yang menyebabkannya ini bisa terjadi? Nah, ini karena kurangnya asupan air ke dalam tubuh sehingga memperberat kerja ginjal ya. Jadi artinya kita jarang minum atau terlalu banyak mengkonsumsi protein, kalsium dan vitamin C. Ini ya. Nah, oke. Jadi upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah albuminuria adalah dengan mengatur jumlah garam dan protein yang dikonsumsi serta pola hidup tentu harus sehat ya, mengatur keseimbangan gizi. Jangan lupa banyak minum. Oke? Nah, berikutnya adalah gangguan yang disebut hematuria. Hematuria merupakan penyakit yang ditandai dengan adanya sel-sel darah merah pada urin. Nah, aneh kan? Pada urin ada darah. Nah, jadi intinya urin kita, pipis kita ada darahnya. Nah, ini penyakit ya. Kenapa sih bisa terjadi seperti ini? Nah, ini disebabkan karena penyakit pada saluran kemih akibat gesekan dengan batu ginjal.
Nah, karena ada batu ginjal di dalamnya, bisa bergesekan, akhirnya ada luka. Nah, hematuria ini juga dapat disebabkan oleh adanya infeksi bakteri. Nah, selain ada batu ginjal, juga ada bakteri pada saluran kemih ya. Nah, apa sih upaya untuk mencegah hematuria? Itu dapat dilakukan dengan segera buang air kecil ketika ingin buang air kecil. Artinya apa? Jangan pernah menahan pipis ya. Kemudian membersihkan tempat keluarnya urin ke arah depan ke belakang untuk menghindari masuknya bakteri dari dubur. Wow, serta banyak minum air putih ya. Nah, air bening maksudnya ya. Air bening kamu harus banyak minum. Nah, ketika seorang sakit hematuria, maka penanganan yang diberikan adalah dengan memberi antibiotik karena ini adalah infeksi ya, infeksi oleh bakteri pada saluran kemih. Oke, jelas ya. Mudah-mudahan kita tidak mengalami hal ini ya. Jadi hematuria itu pipisnya berdarah. Oke, kita lanjutkan pada penyakit berikutnya. Yuk lanjutkan pada penyakit berikutnya, yaitu diabetes insipidus. Apa sih diabetes insipidus? Yaitu penyakit yang disebabkan oleh kekurangan hormon ADH atau hormon antidiuretik. Nah, kondisi tersebut menyebabkan tubuh tidak dapat menyerap air yang masuk ke dalam tubuh. Mengerti kan? Nah, harusnya tubuh itu menyerap air yang kita minum. Kita minum, air disimpan oleh tubuh, tapi ternyata tidak bisa, tubuh tidak menyimpan. Akhirnya pipis terus menerus pipis. Nah, upaya penanganannya yaitu dengan memberi suntikan hormon antidiuretik sehingga dapat mempertahankan pengeluaran urin secara normal ya. Oke, ini harus ke dokter kalau ini ya. Oke. Nah, sekarang berikutnya adalah kanker ginjal. Kanker ya. Kalau kita mendengar kanker cukup mengerikan ya. Nah, penyakit ini yang timbul akibat pertumbuhan sel pada ginjal yang tidak terkontrol di sepanjang tubulus dalam ginjal. Oke. Jadi di saluran ginjal itu ada pertumbuhan sel yang terus-menerus sehingga eh, tidak bisa dikendalikan. Nah, hal ini dapat menyebabkan ada darah di dalam urin seperti tadi, di dalam pipisnya ada darah, atau kerusakan ginjal, dan dapat juga mempengaruhi kerja organ lainnya. Jadi, jika kanker ini menyebar, ini dapat menyebabkan kematian. Oke, upaya mencegahnya bagaimana? Yaitu dapat dilakukan dengan menghindari penggunaan bahan-bahan kimia yang memicu kanker. Oke, yuk kita lanjutkan pada penyakit berikutnya. Ya, baiklah anak-anak, kita lanjutkan dengan gangguan ekskresi berikutnya yaitu jerawat. Nah, wah, jerawat. Jerawat itu biasanya mengganggu penampilan dan mengurangi percaya diri. Tapi bisakah sembuh? Bisa dong. Nah, tapi kita kenali dulu ya, jerawat itu apa? Oke, jerawat yang biasa disebut dengan akne vulgaris merupakan suatu kondisi kulit yang ditandai dengan terjadinya penyumbatan dan peradangan pada kelenjar sebasea atau kelenjar minyak. Nah, apa sih yang menimbulkan jerawat? Jerawat timbul karena kurangnya menjaga kebersihan kulit. Oke? Nah, sehingga berpotensi terjadi penumpukan kotoran dan kulit mati. Oke. Penyebab pertamanya adalah kurang menjaga kebersihan kulit wajah. Oke, faktor berikutnya apa? Hormonal yang merangsang kelenjar minyak pada kulit. Hormonal artinya, nah ini pada remaja itu hormonnya belum stabil dan ini yang menimbulkan tumbuh jerawat. Oke, faktor berikutnya apa? Yaitu penggunaan kosmetik yang berlebihan dan mengandung minyak yang dapat berpotensi menyumbat pori-pori. Kosmetik yang ganti-ganti ini yang tidak cocok dengan kulit dapat menimbulkan jerawat. Kemudian apalagi penyebab timbul jerawat? Mengkonsumsi makanan berlemak secara berlebihan. Nah, itu juga ya. Nah, ini biasanya jerawat juga muncul pada daerah wajah, leher, dan punggung. Lalu apa sih mengupayakan jangan sampai tumbuh jerawat? Nah, dicegah.
Bagaimana cara mencegahnya? Ya tentu wajah kita harus selalu bersih, apalagi mau tidur, sering dibersihkan ya. Kemudian hindari makanan yang berlemak ya, lebih berlemak begitu ya. Dan kemudian apa yang harus dilakukan lagi? Jadi banyak mengkonsumsi makanan buah-buahan, sayuran, serta jangan lupa menjaga aktivitas tubuh. Oke, jadi biar kita terhindar dari jerawat. Yuk, kita lanjutkan. Kita lanjutkan dengan penyakit berikutnya, yaitu biang keringat. Biang keringat terjadi karena kelenjar keringat tersumbat oleh sel-sel kulit mati yang tidak dapat terbuang secara sempurna. Lihat di gambar ya. Nah, keringat itu yang terperangkap menyebabkan timbulnya bintik-bintik kemerahan yang disertai gatal. Sel-sel kulit mati, debu, dan kosmetik juga dapat menyebabkan terjadinya biang keringat. Nah, orang yang di daerah tropis dan lembab ini lebih mudah terkena keringat. Oke, ya kita nih di daerah tropis mudah terkena keringat. Ya, lanjutkan ya. Biasanya anggota badan yang terkena biang keringat adalah leher, punggung, dan dada. Nah, untuk mencegah supaya tidak terjadi biang keringat, yaitu dapat selalu menjaga kebersihan kulit, menggunakan pakaian yang menyerap keringat dan longgar, atau apabila kulit berkeringat, segera keringkan dengan tisu dan handuk. Oke, apabila terkena biang keringat, maka dapat diobati juga dengan memberikan bedak atau salep yang dapat mengurangi rasa gatal. Oke, yuk kita lanjutkan berikutnya. Alhamdulillahirobbil alamin. Sampailah kita pada bagian terakhir pada bahasan kali ini, yaitu upaya mencegah agar sehat setelah belajar organ ekskresi manusia. Nah, sekarang kamu sudah mengetahui ya bagaimana pengaturan yang terjadi di dalam tubuh kita untuk mengeluarkan zat-zat sisa yang beracun. Ya, yang zat sisa itu harus dibuang karena racun. Pada proses yang terjadi pada organ hati, ginjal, paru-paru, dan kulit. Ya, oke. Nah, menjaga kesehatan organ pada sistem ekskresi sangat penting agar tubuh tetap dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Nah, oleh karena itu pola hidup yang sehat harus mulai kamu terapkan sedini mungkin. Mulai dari sekarang, pola hidup kamu harus sehat. Nah, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain dengan satu, mengatur pola makan yang seimbang. Ngerti ya? Pola makan yang seimbang, 3 kali, dan makanan 4 sehat, 5 sempurna. Yang kedua, banyak minum air bening minimal 2 liter sehari. Oke, ya. Yang ketiga, olahraga teratur. Keempat, serta tidak menunda untuk buang air kecil. Ngerti ya? Menahan pipis jangan sampai. Oke. Nah, masih banyak lagi upaya yang harus kalian lakukan ya. Nah, berdasarkan beberapa upaya tersebut, maka kamu harus tahu mengapa hal tersebut dapat mencegah terjadinya gangguan pada sistem ekskresi. Oke? Tapi sudah jelas ya kalian ya? Sudah Ibu jelaskan. Jadi, ingat pola hidup harus baik ya. Oke, mudah-mudahan video-video yang telah Ibu sampaikan ini bermanfaat buat kalian ya untuk menjaga kesehatan agar tubuh kita tetap fit, tetap kuat, tetap sehat. Oke, apalagi di saat pandemi Covid ini kita harus tetap sehat. Oke? Oke, anak-anakku, kita sampai pada pekerjaan yang terakhir, yaitu pekerjaan 5 untuk mengidentifikasi gangguan pada alat ekskresi manusia. Nah, tuliskan gangguan-gangguan apa saja pada alat ekskresi manusia pada tabel di bawah ini. Seperti biasa, kamu buat tabelnya, pakai penggaris, dan tulis ya. Apa yang ditulis? Nama gangguannya apa, gejalanya seperti apa, dan pencegahannya seperti apa. Oke, selamat bekerja. Mudah-mudahan kalian tetap semangat. Alhamdulillahirobbil alamin. Sampailah kita pada pengiriman paket belajar di video
terakhir dalam satu bab. Caranya, rapihkan paket belajar di video pembelajaran kali ini yang sudah kalian buat dalam kertas folio bergaris atau kertas HPS. Lalu fotokan dan kirim ke Google Classroom IPA kalian. Selamat selesai pembelajaran IPA 1 bab kali ini. Sekian, tetap semangat walau masa pandemi masih berlangsung. Tetap semangat dalam pandemi COVID-19. Tetap ceria dan bertemu lagi dengan video pembelajaran ibu yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, subscribe dulu videonya dan tekan loncengnya agar kalian lebih mudah menerima video-video pembelajaran interaktif lainnya dari ibu. Dan jangan lupa like, share, dan komen. Terima kasih.